Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Mirando Mulyo Pratama dan Bas Mubasir dengan dosen pembimbing Bapak Bahrudin Al-Habsyi MPD pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang motivasi. Apa itu motivasi? Untuk lebih jelasnya, ikuti terus. Cekedaw. Sebelum lanjut ke pembahasan motivasi, ada satu pertanyaan. Apa sih yang kalian ketahui tentang motivasi? Apakah memiliki anak yang cantik atau memiliki anak kembar itu juga termasuk motivasi? Atau bisa bersama orang yang kita sayangi itu juga termasuk motivasi? Atau pula bisa mencapai sesuatu yang tinggi atau bisa menjadi yang tertinggi itu juga termasuk motivasi? Ya, itu adalah beberapa contoh tujuan dari motivasi. Lalu pengertian dari motivasi sendiri itu apa sih? Jadi, motivasi adalah suatu keadaan berupa kebutuhan, keinginan, ketertarikan dan hasrat yang mendorong seseorang untuk berperilaku dan bertindak dalam rangka mencapai tujuan. Dan di dalam motivasi sendiri itu terdapat banyak sekali teori. Tapi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan 6 beberapa teori dari motivasi. Yang pertama yaitu teori insting atau naluri. Kedua, drive reduction theory. Yang ketiga, arousal theory. Yang keempat, integrative theory. Yang keenam, yang kelima, cognitive theory. Dan yang terakhir ada Maslow hierarchy. Yang pertama, teori insting atau naluri, yaitu kekuatan biologis bawaan yang mempengaruhi organisme untuk berperilaku dengan cara tertentu dalam keadaan yang tepat. Dan pada dasarnya, insting atau naluri ini sudah ada pada suatu makhluk hidup mulai dari dia lahir, tergantung dari spesies mana organisme tersebut. Selanjutnya, arousal theory. Berdasarkan teori ini, seseorang akan mencoba mempertahankan stimulasi dan aktivitas pada level tertentu yang optimal, meningkatkan dan menurunkan jika diperlukan. Keempat, incentive theory, yaitu stimulus eksternal yang digunakan sebagai reward langsung dan sebagai energi dari pelaku. Jadi motivasi dari seorang mengerjakan sesuatu itu karena adanya reward langsung atau stimulus dari luar. Yang kelima yaitu cognitive theory. Teori ini menfokuskan pada peran pikiran, harapan, dan pengertian individu tentang lingkungannya. Dan dalam cognitive theory terdapat motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datang dari dalam dan berkaitan dengan minat dan ketertarikan. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang disebabkan oleh keinginan menerima reward atau menghindar dari hukuman. Dan dalam cognitive theory terdapat yang namanya expectative value theory, yaitu motivasi dari harapan seorang individu yang dikaitkan dengan tujuan dan pengertian tentang pentingnya tujuan tersebut. Dan yang terakhir yaitu teorinya Maslow atau biasa disebut Maslow hierarchy, yaitu hierarki kebutuhan manusia yang mendasari manusia termotivasi melakukan sesuatu. Dalam teori ini terdiri dari 5 tingkat piramida, di mana urutan terbawah menjadi urutan pertama yang harus diselesaikan. Inilah gambaran dari teori Maslow. Bisa dilihat yang paling bawah sendiri yaitu kebutuhan fisiologis atau physiological needs. Kebutuhan ini adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar dan memang harus didahulukan, berupa makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kebutuhan keamanan atau safety needs. Setelah kebutuhan fisiologis telah terpenuhi,
maka seseorang akan beranjak ke level kedua, yaitu kebutuhan keamanan, yang mana di sini kita mempunyai motivasi untuk mempunyai rumah yang lebih baik, tabungan di masa depan, kesehatan yang terjamin, dan lain sebagainya, sampai diri kita itu merasa aman dari bahaya, baik sekarang, besok, maupun di masa depan. Di tingkatan yang ketiga, yaitu kebutuhan sosial atau belongings and love needs, yang mana pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan kasih sayang dari kerabat dan orang-orang yang dicintainya. Pada tahapan ini, manusia berusaha untuk menemukan orang-orang yang bisa dipercaya dan dekat dengannya dalam berbagai macam keadaan. Baik keadaan senang, susah, tidak akan meninggalkan kita. Pada tingkatan yang keempat, yaitu kebutuhan untuk dihargai atau esteem need. Pada level ini, manusia membutuhkan rasa hormat, status, pengakuan atas apa yang dimiliki, dan juga kebebasan. Manusia ingin diakui oleh orang lain, entah itu dalam hal harta, ilmu, atau lainnya. Dan pada level inilah gengsi manusia telah muncul. Dan yang berada di paling puncak yaitu aktualisasi diri atau self-actualization, yang mana pada tingkatan ini seseorang harus menjadi orang yang bisa diandalkan. Dan pada tingkat ini manusia cenderung ingin menjadi pemimpin pada suatu golongan agar mempunyai power atau kekuatan yang bisa melakukan perubahan dan sengaja yang dimilikinya. Sekian dulu penyampaian materi motivasi pada kesempatan kali ini. Apabila ada tutur kata penyampaian dari kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan terima kasih. Semoga harimu penuh diberkahi oleh Allah. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.